wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur dan puji marilah sama-sama kita berikan kepada Allah selaku zat yang berhak dipuji dan disanjung, tanpa kembali segala rasa terima kasih, di mana atas izin Allah dengan modal rahmat, nikmat, inayah dan hidayahnya kita masih dapat menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan pengabdian kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita kirim buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kajian kita sebelum ini adalah berbicara tentang syurutus syahadah, syarat-syarat sebuah syahadat atau suatu pengakuan atau kesaksian atau sumpah atau janji dapat diterima Allah. Kita sudah sampaikan dari 7 syarat yang disepakati oleh ahli aqidah, baru 3 yang kita sampaikan. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga qabul atau menerima. Perlu kita tambahkan sedikit, ilmu itu akan dapat melalui pendengaran. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 35 dipesankan betul oleh Allah, hai Muhammad, tak perlu kamu bersedih hati karena berpalingnya mereka dari engkau, sebab yang bisa menerima kebenaran Islam itu hanyalah yang mau mendengar. Kalau tidak mendengar, tidak akan dapat, tidak akan tahu. Kenapa mendengar didahulukan daripada melihat dan memikirkan? Sebab ternyata dari audiovisual yang diberikan oleh Allah, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati atau otak, itu yang lebih dahulu berfungsi adalah pendengaran. Makanya Allah berulang kali mengatakan dalam Al-Quran, summa ja'alna lakumus sam'a, kemudian kami berikan kepada mereka, kepada kamu pendengaran, baru wal absar, penglihatan. Makanya bayi yang terlahir itu yang pertama hendaknya yang didengarnya adalah kalimat Allah, walaupun hadisnya bermasalah, tapi ada juga hadis yang mengatakan diazankan ke mana? Ke telinganya. Di suara itu yang dulu dapat ditangkap oleh alat tangkapnya manusia. Kenapa telinga? Di samping dia dulu berfungsi, dia tidak mudah rusak, tidak mudah diganggu. Tapi kalau mata itu mudah terpengaruh. Coba kalau kita mau mendengar yang benar, gimana? Kita tutup telinga sebelah enggak? Enggak. Tapi kalau mencari garis yang lurus, pici yang mantu sebelah. Tapi nak, ikut tutup sebelah.
Kenapa? Mata itu tidak kuat. Nah, makanya didahulukan pendengaran. Summa ja'ala lakumus sam'a. Jadi ilmu itu lebih masuk dia kalau kita dengar daripada kita lihat. Makanya belajar, pesan-pesan ulama, kalau kamu belajar kepada seorang guru, dengar dulu dari mana dia belajar. Guru kamu itu mendengarnya dari mana? Dapatnya ilmunya dari mana? Nah, jadi inilah pentingnya pendengaran. Nah, sekarang umat itu yang kurang, mendengar dia tidak mau. Dengar dari rumah, entah benar yang dengar itu tidak. Jadi idealnya gimana? Biar kita tidak melihat asal mendengar daripada mendengar pindah daripada melihat tidak mendengar. Biarlah mendengar saja. Dan nampak doh. Daripada nampak pindah mendengar. Apa gunanya? Mata oleh itu pula tapi tidak terdengar. Yang akan masuk itu yang terdengar, bukan yang terlihat. Nah, di sinilah pentingnya mendengar. Makanya majlis Rasulullah itu kita lihat penuh sesak. Sampai-sampai sahabat mengatakan, karena keasikan kami belajar dengan Rasulullah itu hingga burung di kepala kami tidak tahu itu. Begitu konsentrasinya para sahabat itu mendengar apa disampaikan Rasulullah. Itu penuh perhatian mereka. Nah, jadi disinilah mulai dapat ilmu. Ilmu yang dapat dari mendengar lebih tinggi nilainya daripada hanya sekedar melihat. Dengan ilmu itulah akan lahir nanti keyakinan. Kemudian baru lahir sikap hati, diterima atau tidak. Coba kita lihat urutannya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Apalagi wa qalu sami'na wa ata'na. Ini dia. Kami dengar. Setelah didengar dapat ilmu itu baru ata'na. Kami patuhi, kamu terima. Lebih daripada istilah ata'na itu ada lagi dalam istilah tauhid, itu di syarat yang ketiga nanti, yang keempat nanti, yaitu setelah kabul al-inqiyad, patuh. Di syarat yang keempat patuh, al-inqiyad. Jadi di situ nampak fungsi sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Tidak sami'na wa galiangna dah. Dah. Ya banyak dengar tapi menggeliang. Kami dengar kami tidak terima, ada juga begitu. Itu tandanya otaknya atau hatinya belum mengolah. Artinya belum penuh menerima. Nah, jadi makanya syarat yang keempat adalah al-inqiyad. Kepatuhan itu langsung dilakukan oleh seluruh anggota tubuhnya, menunjukkan, mengerjakan seluruh yang ditujukan oleh kalimat la ilaha illallah itu. Makanya Allah katakan wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya, ini artinya patuh, ilallah, kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia selalu berbuat baik, nanti ada maknanya faqad istamsaka bil urwatil wusqa, berarti dia sudah berpegang kepada tali yang amat kokoh. Itu dalam surah Luqman ayat 22. Jadi makna yuslim wajhahu itu adalah yunqadu, patuh, taat, mengikut. Nah, sedangkan makna muhsin adalah muwahhid, orang yang bertauhid.
Jadi faman qalaha wa arafa ma'naha, barang siapa yang sudah mengatakan la ilaha illallah dan dia tahu maknanya, walam jungkit, tidak dia patuhi dengan memberikan hak-hak kalimat tersebut dalam bentuk beribadah kepada Allah, dan tidak mengamalkan syariat Islam, dan tidak mengamalkan apa yang, dan dia hanya mengamalkan apa yang cocok dengan hawa nafsunya saja, maka kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu tidak ada manfaat bagi orangnya. Pandai je macam leka 1000 kali saya baca la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak patuh kepada ucapan itu, menyimpangnya dari la ilaha illallah itu, berarti tidak ada manfaat kalimat itu kepada dia. Walaupun Nabi dah katakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah, siapa mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga. So ulama mengatakan bahwa la ilaha illallah itu baru bermanfaat kepada pelakunya kalau dipatuhi apa yang terdapat dalam ungkapan la ilaha illallah tersebut. Bagaimana cara patuhnya? Itulah tadi, patuh dengan seluruh anggota tubuh, hati sudah menerima, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, syarat yang kelima adalah as-sidqu, benar. Benar itu untuk apa? Untuk menghilangkan kebohongan. Lawan benar itu kan bohong. Jadi mengatakan kalimat ini benar-benar dari hati, bukan hanya dari mulut, ya, sehingga cocok apa yang diucapkan oleh mulutnya dengan apa yang tersimpan di hatinya. Makanya Allah katakan Alif Lam Mim asiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka sudah biarkan dengan mengatakan kami sudah beriman, padahal mereka belum diuji kebenarannya. Benar dia beriman atau tidak? Walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, supaya mengetahui Allah siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Kita umat-umat Muhammad yang hidup di belakang ini kadang-kadang ya sedikit saja ujian sudah KO. Bagaimana kalau kita hidup di masa Rasulullah? Sanggup tak kira-kira bersusah, berkorban seperti para sahabat Rasulullah itu, yang dibekot selama 3,5 tahun tak makan-makan sampai memakan daun kayu. Malah ada seorang sahabat yang sangat kelaparan berjalan di tengah malam. Di dalam pengasingan itu terpijak sesuatu yang rasanya basah, langsung diambil dan dimakan. Tak apa yang dimakan talah, yang penting perut lapar. Begitu orang mempertahankan akidah. Kalau akidah kita sekarang kadang-kadang gugur oleh sekardus permi, hangus akidahnya. Oleh uang 100.000 dijual akidah. Jadi kalau kita mendengar bagaimana susahnya para sahabat, para nabi, termasuk para sahabatnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Musa, rasanya enak kita. Rasanya kita sudah berada di situ. Coba kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, itu bisa apa enggak kira-kira? Seluruhnya dikuasai Fir'aun, Pak. Negara dikuasai Fir'aun, apa saja sisi negara seluruhnya Fir'aun yang menguasai. Kita menantang itu, bisa enggak? Kalau cari itu bisa, saya laksanakan. Itu makanya jangankan orang-orang di masa zaman Nabi Musa, sahabat Nabi saja tidak bisa kita menandingi kesabaran mereka, keimanan mereka. Makanya kita tidak ada hak sedikit pun untuk mencela sahabat, ya.
kita berikan 2 kali Bukit Uhud emas untuk kita wakafkan, belum lagi tertandingi 1 genggam emas yang mereka wakafkan. Begitu tinggi nilainya perjuangan sahabat. Kenapa? Sebab mereka itu betul-betul sudah sami'na wa ata'na. Kalau kita masih sami'na, kami fikir-fikir dulu nah. Ya, boleh cocok kami terima, kalau tidak. Bahkan ada yang sami'na wa gali'na. Sementara kalau cerita surga, kita rasa sudah di dalam surga. Kalau cerita neraka, kita sedang nonton. Gitu kita. Padahal apa kesiapan kita untuk itu? Bagaimana akidah kita? Benarkah kita sudah siddiq keimanan kita itu atau belum? Baiklah, kita lanjutkan yang ke-6, yaitu ikhlas. Ikhlas ini menafikan musyrik. Ikhlas itu berasal dari kata-kata khalasa, yang artinya bersih. Artinya setiap orang yang ikhlas itu mestilah dia membersihkan niatnya dari seluruh bentuk-bentuk atau nilai-nilai atau cabang-cabang seluruh kemusyrikan. Makanya Allah perintahkan fa'budullaha mukhlishan lahuddin, sembahlah Allah itu secara berikhlas, ikhlas baginya beragama. Yang terakhir syaratnya adalah mahabbah. Kita mencintai, ya, pasti kita harus mencintai. Seorang muslim wajib mencintai kalimat la ilaha illallah itu dan seluruh yang ditunjukkan oleh kalimat itu. Dan wajib, dan kita harus juga mencintai orang-orang yang mengamalkan kalimat itu, dan membenci orang yang menolak kalimat la ilaha illallah itu. Dengan hanya mencintai yang mengamalkan, tapi tidak membenci yang menolaknya. Kenapa demikian? Sebab di dalam kehidupan, walaupun kadang-kadang sudah 99,9% mencintai la ilaha illallah, tapi kadang-kadang masih masuk ke dalamnya mencintai selain Allah. Malah ada yang berbalik. Seperti yang dikatakan Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia itu ada yang mengambil selain Allah itu sebagai sembahan, sebagai tandingan Allah. Mereka mencintai tandingan Allah itu seperti mencintai Allah. Ini sudah berbahaya ini. Bagaimana sikap orang beriman yang benar itu? Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang beriman itu adalah orang yang sangat cinta kepada Allah. Jadi terakhir perlu kita tekankan bahwa dalam memelihara kecintaan kita kepada Allah itu benar-benar kita harus membenci yang bukan Allah, sembahan yang bukan Allah. Jangan hanya sekedar mencintai Allah, nanti yang lain juga tercintai. Itu makanya kalimat la ilaha illallah itu ada nafi, ada isbat, ada yang ditidakkan, ada yang ditetapkan. Kalau sudah ada ketetapan kita hanya bertuhan kepada Allah, yang lain kita nafikan, kita buang semua. Tidak ada lagi alasan untuk menerima yang lain, apapun alasannya tidak boleh diterima. Jadi itu sudah termasuk sawaib, cabang-cabang dari syirik. Di sini dikatakan cabang-cabang syirik itu bisa disebut dengan nawaqid la ilaha illallah, dia adalah yang merusak kalimat la ilaha illallah. Bisa juga disebut dengan nawaqidul Islam, yang merusak keislaman. Juga bisa disebut dengan nawaqidut tauhid, yang merusak tauhid, yang menghasilkan kemurtadan dan kekafiran. Itu ujung-ujungnya. Berapa banyak cabangnya? Wa qad zakara ba'dhum annaha tasilu ila 400.
disebutkan oleh sebahagian para ulama tauhid bahwa cabang-cabang itu yang dapat merusak Islam, yang dapat merusak tauhid, yang dapat merusak keikhlasan kita tadi mencapai 400 cabang. Mulai dari cabang syirik, cabang munafik dan cabang kafir, itu jumlahnya 400 macam. Itulah yang harus kita tata nanti sampai ke ujung. Jangan-jangan kita sudah mengidap penyakit itu salah satunya dari 400 macam hal yang dapat merusak akidah. Ya, barangkali itu saja yang sempat dan dapat kita sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.